Berita pertama, Carlos Checa memberikan pendapatnya tentang pertama kalinya Marc Marquez bersama Ducati Selasa lalu melalui studio DAZN. Dan pembalap dan kini komentator di platform dengan hak siar MotoGP di Spanyol itu melihat bagaimana Marc Marquez melakukan debutnya bersama Ducati. Itu adalah momen luar biasa dari tes Valencia Selasa lalu. Dengan dua saudara Marquez unggul dalam waktu tersebut dan juga sebagai rekan satu tim di Gresini Racing. Untuk itu Carlos Checa langsung memberikan komentarnya pada kesempatan tersebut dan memberikan pandangannya tentang apa yang dilakukan pria asal Cervera itu pada tes pramusim. Checa berpendapat bahwa Marc membuktikan dirinya adalah bukan seorang pembalap biasa karena hanya butuh 7 lap saja untuk menunjukkan kecepatannya di atas kuda besi barunya Ducati GP23 pada tes pramusim Valencia lalu. Sehingga juga menunjukkan betapa cepatnya Marquez beradaptasi dan itu sangat mengesankan, kata Carlos Checa. Berita kedua datang dari Luca Marini, adik sang legenda MotoGP Valentino Rossi yang kini telah membela tim pabrikan Jepang Honda Repsol. Penandatanganan Luca Marini ke Repsol Honda menjadi salah satu kejutan besar jelang musim 2024. Di saat hampir semua pembalap di grid ingin mengendarai Ducati, pembalap Italia itu malah mengambil langkah sebaliknya. Tantangannya ganda. Dia tidak hanya harus bekerja pada pengembangan motornya untuk membawa merek sayap emas itu kembali ke puncak klasemen, tetapi dia juga harus menggantikan Marc Marquez di tim Jepang. Meski begitu, impian menjadi bagian dari tim resmi lebih terbebani. Selain itu, Marini akan memiliki kontrak 2 tahun dengan tim pabrikan Jepang tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa Repsol Honda hanya mencari pembalap untuk menggantikan Marquez selama 1 tahun, karena sebagian besar pembalap mengakhiri kontrak mereka pada tahun 2024. Namun taruhan pada pembalap Italia itu tampaknya tepat karena ia adalah pengembang yang hebat. Dalam kontak pertamanya dengan merek sayap emas itu selama tes di Valencia, Marini menutup 10 besar klasemen. Ia juga melakukannya dengan waktu yang sangat mirip dengan kualifikasi Grand Prix Valencia di akhir pekan sebelumnya. Hasil tersebut ia sampaikan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Terlepas dari masalah yang masih dihadapi Honda tersebut, perasaan pertama Marini tidak sepenuhnya negatif. Yang pasti kurang gripnya saat keluar tikungan dan masuk. Ada traksi, akselerasi. Tapi saya tidak tahu faktor apa yang menyebabkan gripnya kurang saat keluar tikungan dan masuk tikungan. Pungkas pembalap Italia bernomor 10 itu. Lantas ia menambahkan, tapi kelihatannya motornya bagus, asik dikendarai, dengan tikungan yang bagus, tambahnya. Kemudian salah satu komentar dari anggota HRC, mereka menuturkan bahwa sang pembalap sangat teliti dan analitis dalam berkomentar tentang sepeda motor tersebut. Pembalap Italia itu meninggalkan tim saudaranya Valentino Rossi. Keputusan yang rumit tetapi membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Ini adalah langkah terakhir yang diperlukan. Ini proyekku. Pergi ke tim resmi adalah impian dan tujuan saya. Bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat normal. Menjadi saudara Valentino Rossi tidak mengubah apapun bagi saya, ujar pembalap bernomor start 10 tersebut. Berita ketiga datang dari Dani Pedrosa yang menanggapi tentang senyuman Marc Marquez pada saat setelah habis mengetes motor Ducati GP23 pada tes Valencia kemarin. Dani Pedrosa berkomentar di depan mikrofon MotoGP terhadap pandangannya mengamati performa Marc Marquez dalam debutnya di Ducati. Dalam pernyataannya, Pedrosa mengungkapkan rasa penasarannya untuk menyaksikan penampilan Marc dan menyampaikan pendapat terbuka tentang reaksinya setelah beberapa putaran pertama Marc Marquez. Dani mengamati dengan cermat reaksi Marc Marquez usai debutnya bersama Ducati pada tes Selasa di Valencia lalu. Seperti orang lain, saya juga ada di sana karena saya ingin melihatnya mengendarai motor barunya dan penasaran dengan performanya. Hal pertama yang kami lihat adalah senyumannya setelah beberapa putaran pertamanya. Itu bukan kabar baik untuk kompetensi ini. Tidak hanya itu, Dani Pedrosa pun juga membantu Pedro Acosta yang baru saja naik ke kelas para raja. Dani memberikan nasihat berharga kepada juara Moto2 2023 tersebut. Dani mengatakan, saya bertukar beberapa kata dengannya, Pedro Acosta. Saya hanya mencoba memberinya beberapa nasihat tentang ban yang merupakan hal terpenting di awal pungkas tes rider KTM tersebut. Berita keempat datang dari Maverick Viñales yang telah mencatatkan waktu tercepat pada tes Valencia Selasa lalu. Viñales menjadi pembalap tercepat pada tes di Valencia Selasa lalu. Pembalap Spanyol itu mencatat waktu terbaik di grid dengan waktu 1 menit 29,253 detik.
di depan Brad Binder dan Marco Bezzecchi. Pembalap Spanyol tersebut telah melakukan 86 lap putaran di sirkuit Ricardo Tormo. Mereka telah membuat saya banyak bekerja, tapi seperti biasa ini sangat penting karena sangat menentukan arah mana yang harus saya ikuti di musim dingin. Sangat senang bisa memukul seluruh beban ujian untuk membimbing Aprilia tahun depan. Saya menyelesaikan tes dengan sangat bahagia. Meskipun cengkeramannya tidak luar biasa dalam pengujian, kami telah mencoba beberapa hal yang membantu kami lebih meningkatkan keseimbangan antara ban depan dan ban belakang pada motor. Dan itu adalah berita bagus. Karena sepanjang tahun ini kami sangat menderita karena ketidakseimbangan grip ini, dan dalam pengujian kami telah mengubah keseimbangan untuk grip yang lebih positif yang membantu kami berkendara lebih baik. Pungkas pembalap bernomor Star 12 itu. Lantas ia melanjutkan dengan komentar tentang debutan Marc Marquez di Ducati. Tak ada kejutan dengan Marc dan Ducati. Itu tidak mengejutkan saya. Dia memiliki motor terbaik dan merupakan salah satu pembalap terbaik. Jadi itu tidak mengejutkan sama sekali. Berita kelima datang dari Iannone yang berkomentar tentang Marc Marquez. Andrea Iannone akan berkompetisi lagi pada tahun 2024 mendatang setelah menyelesaikan larangan 4 tahun karena kasus doping. Dia akan membalap lagi di World SBK bersama tim Go11 Ducati mengganti Philippe Autel. Meskipun ia telah absen dari kompetisi dan sirkuit selama 4 tahun, Iannone telah mendedikasikan waktu luangnya untuk aspek lain dalam hidupnya, mendedikasikannya pada minatnya yang lain. Iannone berpendapat mengenai insiden Marc dan Bezzecchi pada balapan seri GP Valencia minggu lalu, bahwa Marc tidak tahu diri, karena dia marah ketika orang lain melakukan hal yang selalu dia lakukan kepada orang lain. Jika Anda memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan Anda, itu akan mengganggunya. Ducati memiliki pengalaman dalam mengatur pembalap, dan jika Marquez bertindak terlalu jauh, hal itu akan merugikannya. Berita ke-6 datang dari Enea Bastianini yang mulai tersenyum untuk menghadapi musim 2024 setelah tes pramusim Valencia kemarin. Satu rider tim resmi tim pabrikan Ducati Lenovo, Enea Bastianini menjalani musim yang sangat sulit. Rider asal Italia itu menjalani debut bersama tim resmi dan terlihat sangat antusias. Namun mimpi itu kandas, karena pembalap dari Rimini itu mengalami cedera pada saat sprint pertama dalam sejarah MotoGP. Namun tak hanya sampai di situ, cobaannya berlanjut di GP Barcelona, di mana ia kembali mengalami cedera. Kini, dengan fokusnya pada tahun 2024, Enea Bastianini dapat merasakan pengalaman pertamanya bersama Ducati GP24. Pembalap Italia itu terlihat tersenyum, dan kata-kata yang diucapkannya setelah tes ini menegaskan perasaan baiknya. Ini hari yang menyenangkan, saya senang. Saya memiliki perasaan yang baik dengan motornya, sejak saat pertama. Perbedaannya tidak terlalu besar dibandingkan GP23, tapi lebih baik. Tapi saya juga tidak bisa bicara banyak karena sepanjang tahun ini saya belum mendapat kesempatan mencoba beberapa hal karena saya sudah melewatkan banyak balapan. Jelas Enea Bastianini. Pembalap Ducati itu menjelaskan setelah dirinya menjajal motor tersebut bahwa ada perubahan dalam setup. Dengan perubahan ini ia telah menyelesaikan banyak masalah. Ia telah meningkatkan kemampuan menikung, namun masih perlu sedikit meningkatkan saat masuk tikungan. Selain itu, motor baru ini berjalan sedikit lebih baik. Pecco dan dirinya mencoba beberapa hal yang sedikit berbeda, tetapi untuk apa yang ia coba, menurutnya 80% berhasil. Berita ke-7 datang daripada Davide Tardozzi yang mengeluarkan pendapatnya seusai tes Valencia 2024 kemarin. Tardozzi mengawasi para pembalapnya selama tes pramusim ini, dan setelah hari itu berakhir, ia menyampaikan kesannya di depan kamera DAZN. Hal yang penting dalam tes ini adalah memberikan informasi yang tepat kepada para insinyur untuk digunakan selama musim dingin, pungkas manajer Ducati itu. Bos tim Ducati ini meyakinkan bahwa meskipun mereka telah memenangkan gelar dan merupakan salah satu motor terbaik di grid saat ini, selalu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Motor selalu dapat ditingkatkan, kita tidak boleh diam, pungkasnya. Ia juga berbicara tentang rivalnya dan pentingnya terus berkembang. Dengan kedatangan Morbidelli dan Marc Marquez di Ducati, Ducati akan memiliki sudut pandang baru untuk terus meningkatkan motornya. Kami akan mengevaluasi dan mendengarkan dengan cermat, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kami sangat menghormati rival kami. Pungkas Davide Tardozzi tentang kedatangan Morbidelli dan Marc Marquez. Tardozzi melanjutkan berbicara tentang daya saing.
Meskipun motor kami sangat kompetitif saat ini, bukan berarti Honda dan Yamaha tidak memiliki hal-hal yang lebih baik dari kami. Jadi wajar jika mendengarkan dua juara seperti mereka. Berita ke-8 datang dari Fabio Di Giannantonio yang telah bergabung dengan VR46 dan telah menyelesaikan tes pramusim Valencia pada Selasa lalu. Pembalap asal Italia bernomor 49 itu merangkum sensasi pertamanya bersama tim barunya, Munich VR46 Racing Team. Tim telah menerima gaya saya dengan baik, dan saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya mempunyai perasaan yang baik dan semua orang telah membantu saya, kata Dija yang merasa nyaman dengan perubahan tersebut. Selain itu, di lintasan mereka juga meraih hasil yang bagus. Motornya fantastis dan punya potensi besar, kata Dija yang harus beradaptasi dan mulai belajar. Dija juga menyampaikan kata-kata baik untuk timnya hingga saat ini. Gresini Racing itu adalah babak pertumbuhan saya. Kini ia melihat dirinya mampu terus maju dan mengambil langkah di MotoGP. Dija berkata, sekarang sudah saatnya meraih hasil bagus, dan saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya. Sebuah tim yang bagus dan mitra yang lebih baik, karena Fabio dan Marco telah berteman selama bertahun-tahun. Saya pikir kami bisa saling mendorong, saya pikir kami bisa bekerja sama dengan baik dan membawa tim ini ke puncak. Dan berita terakhir datang daripada Pablo Nieto, manajer VR46 Racing Team. Pablo Nieto berbicara selama tes pramusim di Valencia tentang kedua pembalap tim di bis DAZN. Mereka akan menguji motor 2023 yang akan kami gunakan musim depan. Terdapat beberapa perbedaan antara GP22 dan GP23, terutama aerodinamis yang menjadi sangat penting untuk bisa mengendalikan sepeda motor dengan baik. Juga mesin dan suspensinya. Jelas Pablo Nieto, direktur tim VR46 itu. Dengan kepergian Marc Marquez dari Honda ke Gresini dan kepindahan Luca Marini ke tim Jepang Repsol Honda, ada taruhan untuk promosi Fermin Aldiger ke kategori primer bersama tim VR46. Pablo Nieto mengakui bahwa ada kontak dengan Fermin Aldiger dan bahwa dia adalah pilihan favorit bagi tim. Mereka mencoba berjuang untuk Fermin. Namun akhir musim yang dibuat Dija mengubah banyak hal dan juga Fermin susah untuk dinaikkan ke MotoGP.